Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam video mata kuliah pengantar manajemen kelas akuntansi chapter 5. Kita langsung ke chapter 5 ya, yang membahas tentang social responsibility dan etika manajerial, tanggung jawab sosial dan etika manajerial. Nah, kita mulai dengan membahas tentang apa yang dimaksud dengan tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial itu memiliki pandangan atau definisi yang dinamis ya, maksudnya berkembang daripada awalnya, yaitu menurut pandangan klasik tanggung jawab sosial itu adalah tanggung jawab sosial manajemen itu menciptakan profit, laba ya, untuk kepentingan pemegang saham, dan untuk kegiatan sosial itu merupakan kegiatan yang mubazir, yang hanya meningkatkan biaya dan meningkatkan biaya dan menurunkan laba, sehingga berujung pada peningkatan harga produk ya, atau jasa. Dan menurut pandangan sosial ekonomi, tanggung jawab sosial manajemen adalah mencari keuntungan dengan melibatkan perlindungan dan peningkatan kesejahteraan lingkungan. Jadi mencari untungnya tidak hanya sekedar mencari untung, tapi juga memperhatikan kesejahteraan lingkungan dan melindungi. Karena konsepnya adalah perusahaan merupakan entitas independen, bukan entitas independen ya, yang bertanggung jawab hanya pada pemegang saham, bukan independen yang bertanggung jawab pada pemegang saham, tapi juga bertanggung jawab moral terhadap masyarakat sosial yang lebih besar dan dalam sosial, hukum, dan politik ya. Dan ini adalah grafik yang menggambarkan tingkat tingkat sejauh mana, yang menggambarkan sejauh mana tingkat tanggung jawab sosialnya ya di dalam organisasi atau perusahaan tersebut. Di sini ada 4 stage, yaitu pemilik, karyawan, konstituen, dan masyarakat luas. Artinya apa? Artinya stage 1 di sini, dan berurutan dari 1 sampai 4. Di sini ada anak panah, yang ke kiri laser dan ke kanan glitter. Artinya kalau semakin kanan semakin besar tingkat social responsibility-nya. Urutannya dari apabila organisasi atau manajemen itu hanya mementingkan owner seperti yang di pandangan klasik, berarti dia masih pada tahap 1. Tapi ketika dia juga mempertimbangkan kesejahteraan karyawannya, jadi sudah pada ke tahap 2. Dan apabila organisasi atau manajemen itu mempertimbangkan hingga ke konstituennya dalam lingkungan spesifik, kemarin kita sudah bahas ya, maksud spesifik, environment, dan general ya. Itu berarti sudah ke tahap 3. Dan kalau keempat masyarakat secara luas. Kalau sudah peduli dengan masyarakat secara luas, berarti sudah pada posisi keempat. Ya, tapi nanti mungkin sudah akan menemukan bahwa dia peduli ke stage 4, tapi kok stage 2-nya jelek gitu ya. Itu nanti akan kita bahas bedanya kenapa bisa begitu. Dan ini juga kalau kita lihat sekarang ada banyak demo ya di masalah tenaga kerja. Nah, itu stage 2 ya. Nah, itu stage 2. Bagaimana perusahaan peduli dengan karyawannya. Saya sudah mengumumkan di depan bahwa tanggung jawab sosial itu ada
mengalami perkembangan ya. Jadi tidak langsung ada karena tidak langsung ada dan masyarakat setuju. Masing-masing memiliki pendapatnya sendiri. Nah, di sini ada yang mendukung dan ada yang menentang. Yaitu kalau untuk mendukung alasannya adalah alasan pendukung yaitu public ekspektasi masyarakat. Profit jangka panjang, kewajiban etis, public image ya, terus lingkungan yang lebih baik, terus mendorong peraturan pemerintah, menyeimbangkan antara tanggung jawab dan kekuasaan, dan stakeholder interest juga ada beberapa pemegang saham yang menginginkan yang menuntut tanggung jawab sosial, kemudian kepemilikan sumber daya dan pencegahan lebih baik daripada mengobati ya. Nah, yang menentang itu beralasan bahwa akan mengganggu laba, maksimisasi laba. Kemudian tujuannya kabur, agak membingungkan ya, ini mau ngapain gitu kok melakukan hal-hal di luar tujuannya misalnya. Terus biayanya, terus terlalu banyak tenaga atau power ya. Kekurangan keahlian karena ya di luar tujuan sih, jadi banyak yang tidak paham dengan kegiatan-kegiatan yang sosial. Terus kurangnya akuntabilitas, biasanya pertanggungjawaban dana misalnya. Itu tadi yang mendukung dan yang menentang. Nah, ini yang saya jelaskan sebelumnya bahwa ada stage-nya kadang ya, maksudnya tidak berurutan, itu mungkin seperti ini. Jadi kita semua memahami ini ya. Jadi ada istilah-istilah yang maksudnya pertama kita memahami dulu ada istilah-istilah yang beragam, yaitu yang mirip, ada kewajiban sosial, responsivitas sosial, dan tanggung jawab sosial. Kewajiban ini kita harus bedakan maknanya ya. Kewajiban sosial adalah kewajiban suatu usaha untuk memenuhi tanggung jawab ekonomi dan hukum, dan tidak ada lagi suatu usaha atau orang atau individu atau organisasi manajemen ya. Jadi hanya untuk memenuhi tanggung jawab ekonomi dan hukum. Itu berarti kewajiban sosial. Seorang yang telah memiliki penghasilan misalnya itu sudah dan tidak melakukan kegiatan melanggar hukum ya, itu berarti sudah memenuhi kewajiban sosial. Sedangkan responsivitas sosial itu ketika perusahaan melakukan tindakan-tindakan yang merupakan respon ya sosial ya. Sekarang lagi rame apa di bidang sosial, di perusahaan ikut-ikutan ya, itu namanya respon sosial. Makanya tadi saya ceritakan di sini ada yang perusahaan sudah di stage 3 4 misalnya, ininya masih stage 2-nya masih kacau gitu ya. Itu karena dia termasuk dalam respon sosial, bukan tanggung jawab sosial ya. Nah, sedangkan tanggung jawab sosial adalah intensitas bisnis melewati kewajiban hukum dan ekonominya untuk melakukan hal yang baik dan benar dan cara yang baik untuk masyarakat ya. Gitu. Jadi nggak cuma kewajiban hukum dan ekonomi, atau nggak cuma tidak hanya sebatas kewajiban sosial maksudnya. Nah, ini untuk membedakan antara social responsibility dan tanggung jawab sosial dan responsivitas sosial. Yaitu pertimbangan utamanya jika tanggung jawab sosial itu adalah etik, kalau jika responsif itu pragmatis ya. Jadi berubah-ubah. Kemudian fokusnya akhir ya. Sebagai tujuan akhirnya itu tujuan akhir ya, tanggung jawab itu sebagai tujuan akhir, tapi kalau responsif itu sebagai alat saja ya untuk mengenalkan produknya dan sebagainya gitu ya. Terus penekanan adalah kewajiban. Jadi merasa berkewajiban, tapi kalau ini merasa sebagai respon saja terhadap tuntutan sosial misalnya. Dan kerangka kerja perusahaan jangka panjang. Dan kalau
respon itu medium dan jangka pendek. Jadi jelas di sini ya. Ya kalau saudara melihat perusahaan-perusahaan di melakukan kegiatan-kegiatan sosial ya, tinggal dibandingkan saja kira-kira responsif atau responsibility. Nah, dari perdebat-perdebat itu, dari perkembangan dan perdebatannya, apakah tanggung jawab justice sosial itu menghasilkan? Artinya, apakah beralasan selalu melakukan kegiatan sosial tapi kalau yang sekarang ya sudah ada tuntutan secara legal ya, bahwa kewajiban sosial itu sudah masuk kewajiban legal, jadi mau nggak mau ya perusahaan harus memenuhinya. Nah, tapi walaupun tidak ada tuntutan dari legalitas, sebenarnya tanggung jawab sosial itu dalam jangka panjang ya. Ya. Kalau dalam jangka panjang itu tidak merugikan sebetulnya, tidak mengganggu kinerja ya. Kalau jangka pendek mungkin sih merugikan. Kemudian green management, pengakuan hubungan yang dekat antara keputusan aktivitas organisasi dan dampaknya terhadap lingkungan alam. Ya. Ramah lingkungan ya, kalau kita istilahnya di sini namanya ramah lingkungan. Perusahaan untuk produk-produk yang ramah lingkungan sekarang banyak yang banyak dikaji atau banyak juga yang ditawarkan dan banyak yang diminta ya. Masalah lingkungan itu apa? Udara, air, polusi, sampah beracun, pemanasan global, depresi sumber daya alam. Depresi itu lama-lama habis ya. Pemanasan global dari efek emisi rumah kaca. Emisi rumah kaca itu maksudnya bukan ya, saya sering mendengar rumah kaca yang menciptakan pemanasan global, maksudnya efek rumah kaca itu greenhouse ya. Greenhouse itu jadi menangkap sinar ultraviolet atau supaya lingkungan dalam rumahnya itu hangat gitu ya. Nah, itu pemanasan global yang diakibatkan oleh emisi gas CO2 ya. Nah, saudara bisa belajar lagi lebih lanjut di masalah lingkungan. Nah, kemudian bagaimana menjadi hijau, yaitu perusahaan hanya melakukan apa saja yang sifatnya diminta hukum, aturan. Ada yang pendekatan hukum, ada yang pendekatan pasar, pendekatan stakeholder, dan pendekatan aktivis ya. Jadi perusahaan sama seperti yang tanggung jawab sosial ini ada apa sih namanya, ada grafisnya ya, untuk menggambarkan sejauh mana perusahaan itu hijau. Kalau tadi sejauh mana perusahaan itu tanggung jawab sosialnya, kalau ini sejauh mana hijau. Kalau ke kiri rendah, kalau ke atas tinggi. Kalau paling rendah ya hanya mengikuti memenuhi tuntutan hukum. Ya, sekarang tuh ada AMDAL segala macam ya di Pemda dan sebagainya. Kemudian ada pendekatan itu tuntutan hukum, kemudian ada pasar. Jadi udah peduli dengan apa tuntutan pasar, produk ramah lingkungannya misalnya. Kemudian stakeholder, karena kalau stakeholder kan tidak secara langsung ya, ada yang secara langsung berhubungan terhadap laba, ada yang tidak. Kemudian aktivis ya, jadi sudah punya idealisme ya, seperti seorang aktivis, maksudnya sudah memiliki organisasi tersebut, sudah memiliki idealisme seperti seorang aktivis. Aktivis kalau di luar negeri yang terkenal Greenpeace ya, tapi sekarang juga masih ada nggak ya Greenpeace ya. Kalau Indonesia apa? Kalau anak mahasiswa itu biasanya Mapala ya. Nah, caranya bagaimana supaya hijau, yang menggunakan acuan kelestarian lingkungan untuk mendokumentasikan tindakan hijau. Ada laporan-laporan ya dari pemerintah ya. Kemudian ada ISO, dan ada peringkat-peringkatnya ya. Kemudian selanjutnya adalah tadi tanggung jawab sosial, sekarang etika manajerial. Etika itu apa? Etika itu adalah ya, seperti
saya ungkapkan sebelumnya bahwa mata kuliah ini selalu menceritakan hal-hal yang sudah familiar dengan saudara. Ketika kita bicara etika juga saudara sudah punya pemahaman dalam benak saudara. Jadi etika itu apa? Yaitu prinsip, nilai, dan keyakinan yang menentukan perilaku apa yang baik dan benar. Jadi kalau tidak etis berarti tidak benar. Kalau saudara menganggap sesuatu tidak etis berarti secara prinsip, nilai, dan keyakinan Anda bahwa itu tidak benar. Ya, jadi tapi ini prinsip, nilai, keyakinan itu beda-beda dari orang ke orang, dari tempat ke tempat ya. Ya, misalnya kalau di luar negeri ke pantai pakai bikini ya. Kalau di sini tidak etis ya. Kalau di pantai pakai bikini. Etikanya beda ya. Karena apa? Prinsip dan nilai dan keyakinannya beda gitu. Nah, faktor yang mempengaruhi perilaku etis dan tidak etis yaitu ada timbulnya etika dilema masuk dalam perkembangan moral development, tahap perkembangan moral, lalu dimoderasi oleh karakter individu, isu, intensitas, struktur variabel, budaya organisasi, dan baru ujungnya nanti bagaimana perilaku etik dan tidak etik itu akan hadir. Apa saja faktor-faktor ya yang pengaruh yang tidak efektif tadi kan di sini ya, faktor-faktornya dan dimoderasi. Faktor-faktornya adalah perkembangan moral. Jadi setiap orang itu memiliki perkembangan moral. Moralnya beda-beda. Suatu pengukuran perkembangan moral itu adalah pengukuran independensi dari pengaruh luar. Sejauh mana dia memiliki independensi terhadap pengaruh luar. Tingkat perkembangan moral individu yaitu pre-conventional level, conventional level, principal level. Jadi ada tiga perkembangan. Nanti kita lihat di grafiknya ya, apa yang dimaksud dengan pre-conventional, conventional, dan principal. Kemudian tahap perkembangan moral berintegrasi dengan nanti di moderasi tadi ya, ada karakteristik individu, rancangan struktur organisasi, budaya, prinsip, intensitas, isu. Jadi perkembangan moral dipengaruhi oleh keadaan ini ya, keadaan 4 ini. Ini perkembangan moral itunya grafiknya ya, ada tahap pre-conventional, conventional, dan principal. Kalau pre-conventional itu ada dua di sini ya, ada dua. Satu, mengikuti peraturan untuk menghindari hukuman. Nah, dia mengikuti peraturan karena takut hukum. Karena yang kedua adalah tahap kedua ini, dia nggak cuma takut hukum tapi juga ada maunya ya, immediate interest, ada maunya ya supaya diterima di masyarakat misalnya. Nah terus itu pre-conventional, terus di tahap konvensional itu ada 3, yaitu living up to jadi mengikuti apa yang orang-orang harapkan gitu, yang dekat saudara. Misalnya kamu nurut sama ayah ibu, bokap nyokap, papa mama, kakak ya, terus tetangga. Nah, kemudian terus kedua apa itu, mengikuti peraturan karena karena seorang itu sudah komitmen gitu ya. Ya, setujui. Jadi saudara setuju dengan itu lalu saudara berusaha mematuhinya. Nah, itu sudah konvensional. Dan kebanyakan di sini ya. Terus kalau sudah bersifat prinsip menghargai hak orang lain dan mengangkat nilai-nilai absolut, nilai-nilai absolut ya, dengan walaupun pendapat mayoritas, maksudnya tidak mengindahkan pendapat umum ya. Misalnya saudara tetap menghargai bahwa korupsi itu salah walaupun orang-orang pada korupsi gitu ya, berarti
berarti saudara sudah pada level moral, punya prinsip moral gitu, sudah prinsipal. Nah kalau yang 6, walaupun melanggar hukum, dia memegang prinsip tersebut gitu, etika. Maksudnya ada yang bentrokan ya, hukum, walaupun melanggar hukum. Dia punya keyakinan bahwa ini benar atau tidak. Apa ya, misalnya kayak ada yang mungkin ada peraturan-peraturan yang beda, misalnya peraturan poligami misalnya ya kan aturannya beda dengan pemerintah misalnya, apalagi ya, ya kayak gitu. Kadang peraturan agama ada yang tidak selaras gitu, atau peraturan lingkungan yang tidak selaras dengan pemerintah belum membuat, yang berbenturan dengan peraturan-peraturan hukumnya ya, kayak gitu. Nah terus ya, nah berkaitan dengan moral, jadi kesimpulan penelitian itu orang akan melalui tahap pengembangan moral secara berurutan, jadi nggak langsung, jadi dari satu pre-konvensional, konvensional, berurutan, kan dari kecil dulu diajari gitu. Dan tidak ada, kalau nggak akan terus, nggak ada dengan sendirinya, itu nggak akan naik gitu, harus ada proses, dan kebanyakan di tahap 4 di sini nih ya, maintaining conventional order by fulfilling obligation to what you have agree. Jadi ngikuti peraturan yang sudah disepakati ya peraturan pemerintah ya, saudara sudah sepakat jadi warga negara Indonesia ya harus mengikuti peraturan kayak gitu. Nah kemudian itu tadi yang, nah ini sekarang kalau kita lihat gambaran di sini ya, ini stage moral. Nah ini stage moral itu dimoderasi oleh individu 4 ini ya. Karakter individual yaitu nilai, keyakinan dasar apa yang baik dan salah pada permasalahan yang luas ya. Jadi punya nilainya, setiap orang punya nilai tersendiri ya, memiliki nilai-nilai keyakinan. Kemudian kekuatan ego, kepribadian maupun kekuatan keyakinan seorang, sejauh mana dia memegang nilai-nilai tersebut gitu, bagaimana dia meyakini diri sendirinya ya. Ada yang egonya tinggi, berarti dia yakin banget sama dirinya sendiri. Kemudian ada lokus pengendalian, yaitu suatu atribut kepribadian maupun tingkat kepercayaan seorang terhadap kemampuan hidup sendiri. Ada yang yakin bahwa kehidupannya sangat ditentukan oleh diri sendiri ya. Ada yang karena keberuntungan ya, karena faktor eksternal ya. Kalau di Islam ya, yakinlah bahwa seorang tidak akan berubah kalau dirinya tidak diberubah ya, kayak gitu. Kemudian selain faktor individual yang menentukan etika, yaitu juga struktural gitu. Sistemnya, sistem birokrasinya di perusahaan itu ketat atau enggak ya, seperti penilaian kerja, sistem akal sedia, perilaku ya. Jadi kalau misalnya etikanya, dia moralnya bagus, kalau tempatnya jelek, sistemnya jelek ya mungkin bisa jadi etikanya jelek ya gitu. Kemudian budaya organisasi kita sudah bahas sebelumnya ya, bagaimana karakter organisasinya gitu. Kalau karakter, jadi ketika masuk seorang dengan stage moral pada tahap berapa tuh ya, lalu masuk ke budaya organisasi dengan karakter yang budaya yang lemah atau yang kuat. Nah itu kan akan terjadi proses yang berujung pada kegiatan perilaku etik dan tidak etis. Kemudian intensitas isu etika, jadi sejauh mana
intensitasnya. Intensitas itu adalah ditentukan oleh uh, kekuatan, ya. Kekuatan uh, pengaruhnya ya, uh, pengaruh harm. Jadi kecelakaannya atau dampak kerusakannya ya, sejauh mana, berapa orang gitu yang kena gitu. Terus dari masalah etika, pelanggaran etika tersebut, terus kemudian konsensusnya sejauh mana itu dianggap sebagai etika yang salah atau salah ya. Kemudian yang tidak etis. Kemudian sejauh mana kemungkinan itu akan berdampak mencelakai orang. Lalu kesegeraannya, konsekuensinya apa, langsung secara segera kena dampaknya atau tidak tidak segera gitu, nanti lama gitu, langsung atau secara langsung impactnya. Kemudian kedekatan dengan korbannya gitu, apakah dia di tempat yang dekat dengan kejadiannya atau jauh gitu, dan konsentrasi di mana posisinya ya, kayak gitu. Itu akan mempengaruhi juga bagaimana mereka, orang-orang atau seorang itu menimbulkan perilaku etis dan tidak etis. Nah, ini ada bagaimana cara, 12 pertanyaan yang dapat menguji apakah keputusan ini etis atau tidak etis. Nanti kita bahas di online live saja ya, karena durasi. Kemudian bagaimana sih manajer supaya bisa menciptakan kepemimpinan yang etis, yaitu manajer harus memberikan contoh dengan cara selalu etis dan jujur. Iya gitu, memberitahukan kebenaran, jangan menyembunyikan dan memanipulasi informasi, mengakui kegagalan dan tidak berusaha menutupnya, mengkomunikasikan nilai etika yang dibagi. Saya kira ini saudara bisa baca sendiri ya. Ya, assalamualaikum ya. Sampai di sini semua. Kalau ada pertanyaan nanti kita di live. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.